Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai dan yang kami banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap kaum muslimin muslimat saudaraku yang mulia, yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali yang mengaji bersama UAP Channel, Ustadz Abdul Ghani Channel bersama Ustadz Abdul Ghani Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan kita semua menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih barokah untuk kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu masuk surga tanpa hisab, dengan kitab yaitu kitab Durratun Nashikhin fil Wa'di wal Irsyadi karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawairidi, dengan pembahasan yaitu masuk surga tanpa hisab dengan halaman atau shahifah yaitu shahifah 41 dan shahifah yaitu 40 dengan sebagai penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khukiya an Saubana anahu qala kunna ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalamu famararna bimakbaratin fawaqafa alaihi assalatu wassalamu fabaka bukaan syadidan sumada allaha faqultu lahu lima bakaita ya rasulallahi faqala ya Saubanu haula'i yu'adzabuna fi kuburihim wa da'autu lahum fakhafafallahu anhum al-'adzaba. Summa qala alaihi salatu wassalamu ya Saubanu law shoma haula'i yauman min rajaba wa ma namu minhu lailatan ma udzibu fi kuburihim faqultu ya Rasulullah asumu yauman wa qiyama lailatin minhu yamna'u adabal qabri. Wa qala alaihi salatu wassalamu ya Saubanu waladi ba'asani bil haqqi nabiyyan ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yakumu lailatan min rajaba yuridu biha wajhallahi ila kataballahu lahu ibadata sanatin soma naharoha wa qama layaliha. Artinya di sini adalah hadis yang diceritakan dari sahabat Sauban. Sahabat Sauban berkata, kami bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu makbarah atau kuburan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di kuburan tersebut. Kemudian di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di kuburan tersebut, kemudian Rasulullah nangis dengan sangat menangis, bukaan syadidan, dengan nangis yang terseduh-seduh atau sangat menangis. Karena apa sangat menangis? Karena kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis melihat kondisi makbarah atau kuburan tersebut dengan sangat menangis atau menangis dengan terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada mereka, berdoa. Rasulullah berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan kepada mereka. Kemudian aku, yaitu Sauban, yang menyertai Rasulullah dalam sebuah perjalanan di kuburan tersebut, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Sauban bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kenapa kamu menangis, hai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Sauban, aku menangis karena mereka yang ada di dalam kuburan atau makbarah itu, mereka itu adalah orang-orang yang disiksa di dalam kubur-kubur mereka. Kemudian kami atau saya berdoa kepada mereka. Kemudian ketika aku atau saya berdoa kepada mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian meringankan azab atau siksa-siksa mereka yang ada di dalam kuburan atau di alam kubur." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sauban, "Hai Sauban, jika mereka itu berpuasa sehari saja di bulan Rajab dan mereka juga tidak tidur saja di bulan Rajab dalam rangka untuk beribadah di bulan Rajab, semalam saja mereka tidak tidur di bulan Rajab, maka mereka semua tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan-kuburan mereka." Subhanallah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, kemudian aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Rasulullah, saya ini adalah orang yang berpuasa satu hari dan juga melaksanakan ibadah malam, malam di bulan Rajab. Hal tersebut, hai Rasulullah, dapat mencegah dari siksa kubur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sauban, "Hai sahabat Sauban, demi Zat yang telah mengutusku dengan utusan yang hak, aku sebagai nabi, tidak ada seorang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan di mana ia mau berpuasa satu hari saja. Seorang muslim laki-laki atau perempuan mau berpuasa di satu hari saja di bulan Rajab dan mau melaksanakan ibadah pada malam di bulan Rajab. Keduanya berharap untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menulis kepadanya sama pahalanya, yaitu ibadah setahun, puasa setahun, puasa sama dengan ibadah setahun. Ia selama setahun berpuasa dan ia selama 1 tahun melaksanakan ibadah malam. Subhanallah, begitu besarnya pahala ibadah puasa di bulan Rajab dan begitu besarnya pahala yaitu ibadah malam di bulan Rajab. Jadi kalau kita semua melaksanakan ibadah yaitu puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka dihitung kita semua setahun muput, 1 tahun kita semua dihitung orang yang melaksanakan puasa. Tidak hanya itu, 1 tahun kita dihitung melaksanakan puasa, dan juga tidak hanya itu, 1 tahun kita hitung melaksanakan orang yang ahli ibadah pada malam hari. Subhanallah. Maka para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan malam-malam kita di bulan Rajab ini untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan tinggalkan di bulan Rajab ini di siang hari, kita semua bisa menahan nafsu kita, menahan hati kita, menahan jiwa kita, menahan perut kita, menahan mulut kita untuk sejenak, yaitu bisa melaksanakan puasa sunat di bulan Rajab. Amin Allahumma amin. Dengan demikian, kalau kita semua bisa melaksanakan puasa sunat di bulan Rajab, dan kita semua bisa melaksanakan atau kita semua bisa melaksanakan ibadah malam di bulan Rajab, maka kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita semua berada di alam makbarah, di alam kubur, di alam barzah. Insya Allah kita semua diselamatkan dari siksa di alam kubur. Amin Allahumma amin. Begitu besarnya, subhanallah, masya Allah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita semua supaya apa yang mampu kita zikirkan, kita ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Istighfar, membaca astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, 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 dan seterusnya. Baca tahmid, baca alhamdulillah, 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 dan seterusnya.
kemudian baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca tahlil la ilaha illallah, baca sholawat Nabi, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil, membaca sholawat Nabi, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab akan besar pahalanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Aufin anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu qala ja'ani Jibrilu wa qala ya Muhammadu la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfi malakin. Subhanallah. Wa man sallat alaihi al malaikatu kana min ahlil jannati. Diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat kaya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terkenal sangat kaya. Ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi berkata, telah datang kepadaku, yaitu Jibril telah datang kepadaku. Kemudian Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, seseorang yang membaca sholawat kepadamu, tidak ada seseorang yang membaca sholawat kepadamu kecuali orang tersebut yang membaca sholawat kepadamu, yaitu orang tersebut didoakan selamat oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, subhanallah. Apabila kita semua membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat. Dan siapa yang membaca sholawat, siapa yang didoakan oleh para malaikat dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, maka orang tersebut termasuk orang yang menjadi min ahlil jannah. Masya Allah, subhanallah. Orang yang menjadi penduduk surga, orang yang didoakan oleh para malaikat karena orang tersebut membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang termasuk orang yang ahli surga, orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk orang yang rajin bisa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua didoakan oleh malaikat-malaikat yang begitu besarnya, yaitu 70.000 malaikat mendoakan kepada kita semua apabila kita semua membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu pahala yang paling besar sholawat adalah apabila kita membaca sholawat, maka kita didoakan malaikat dan kita semua termasuk orang-orang yang ahli surga, orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ruya ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam annahu qala at-takbiratu ula yudrikuha al-mu'minu ma'al imami khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin walahu minal ajri kaman tasaddaqa biwazni jabali uhudin dhaban alal masakini wa yuktabu lahu bikulli raqatin ibadata sanatin wa kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi wa la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannati wa yadkhulul jannata bi ghairi hisabin wa ikhtalafu fi khatti takbiratul ula wa qala ba'duhum ila ayyafrughal imamu minal fatihati wa qala ba'duhum ila ayyabda'a al imamu al qira'ata wa dhaba aksarul mufassirina ila al qawlil awali. Artinya adalah sebagai berikut ini. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, takbir yang pertama yang seseorang menemui atau seseorang itu bisa menyertai ketika sholat jamaah, yaitu menemani atau ia adalah menyusuli atau menemani takbir pertama beserta dengan imam. Jadi ceritanya gini, kita jamaah, ada imam, ada makmum. Kita yang makmum ini bisa mengikuti yaitu takbiratul ihramnya imam. Yaitu contohnya ketika imam baca Allahu Akbar, kita bisa menemui atau menyusuli atau langsung bisa
berjamaah bersama dengan imam. Setelah imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apabila kita semua orang mukmin sebagai makmum, kita semua bisa berjamaah bersama dengan imam. Takbiratul ihram kita mengikuti takbiratul ihram. Ketika imam bertakbiratul ihram, kita langsung bisa takbiratul ihram, maka hal tersebut pahalanya adalah lebih baik dari 1000 haji dan 1000 umrah. Subhanallah. Pahalanya lebih baik dari 1000 haji dan 1000 umrah. Tidak hanya itu, orang yang bisa sholat berjamaah bersama dengan imam, ia menemui takbiratul ihramnya imam. Ketika imam takbir, kita semua bisa takbir, maka pahalanya adalah sama dengan orang yang bersedekah dengan dengan emas yang sedekah dengan emas dengan timbangan atau beratnya adalah seperti gunung Uhud. Subhanallah. Kita semua seperti orang yang sedekah emas dengan gunung Uhud. Kita sedekahkan kepada orang-orang miskin. Pahalanya sama dengan kita semua ini orang yang bersedekah kepada orang miskin yang jumlahnya, timbangannya atau beratnya ini adalah sebesar gunung Uhud yang terbuat gunung Uhud dari emas. Kemudian setiap satu rakaat ditulis sebagai ibadah 1 tahun. Masya Allah, subhanallah. Apabila kita melaksanakan jamaah 1 rakaat ditulis ibadah 1 tahun, maka taballahu lahu bara'ataini. Nah ini yang penting. Allah Subhanahu wa taala menulis kepadanya orang yang berjamaah, di mana jamaahnya berjamaahnya takbiratul ihramnya bersama dengan takbiratul ihramnya imam, maka ia termasuk orang yang lulus, orang yang dibebaskan. 2 kebebasan. Pertama adalah orang yang dibebaskan dari neraka, yang kedua adalah orang yang dibebaskan dari sifat nifak atau sifat orang yang munafik. Dan orang tersebut selanjutnya di antara pahalanya adalah orang tersebut ketika ia meninggal dunia, ketika ia keluar dari dunia yaitu meninggal dunia, ia termasuk orang yang melihat yaitu tempat kembalinya atau yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Jadi apabila kita semua termasuk orang yang ahli ibadah, bisa mengikuti takbiratul ihramnya imam. Ketika imam melaksanakan takbiratul ihram, kita melaksanakan takbiratul ihram. Berarti kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga tidak melihat neraka, masuk hisab langsung. Kita semua ini langsung termasuk orang-orang yang tanpa hisab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Kemudian para ulama berbeda di pendapat di dalam batas atau definisi atau batas takbir yang pertama. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud takbiratul ihramnya imam yang dimaksud pada hadis tersebut adalah orang yang dapat yaitu menemui takbiratul ihramnya imam sehingga seorang imam ini selesai membaca Fatihah. Jadi apabila kita takbiratul ihram, setelah imam takbiratul ihram kita bisa takbiratul ihram, itulah ketika imam itu belum selesai membaca Fatihah, itu kita termasuk orang tersebut yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan yaitu ketika imam itu membaca Fatihah. Jadi ketika imam membaca Fatihah, kita takbiratul ihram itu termasuk bagian di situ, yaitu kita orang yang termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian kebanyakan ahli tafsir, ulama tafsir atau ahli tafsir mengatakan menjalankan pendapat yang pertama, yaitu apabila seseorang yang dapat menemui selagi imam ini belum selesai membaca Fatihah, itu kita posisinya takbiratul ihram nyusuli atau bersamaan, di situ berjamaah dengan imam. Disitulah yang dimaksud kita semua kelak nanti akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, subhanallah, amin Allahumma amin. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sedikit ama harus kita langgengkan. Mari kita berupaya dari hal yang sudah kita lakukan, kita laksanakan dengan istiqomah, kita pertahankan. Kalau sudah kita pertahankan, syukur bagi kita semua ini bisa ahli jamaah, di pesantren, di madrasah, di sekolah, di surau, di masjid, di musala dan seterusnya. Kita biasakan untuk berjamaah, dan di sini adalah yang paling penting, kita berjamaah. Jangan selalu akhir. Jamaah kita selalu terlambat. Upayakan kita berusaha berlatih untuk kita semua bisa mengupayakan atau berlatih untuk menemui ketika takbiratul ihram. Posisi imam adalah setelah takbiratul ihram. Kita semua dalam posisi takbiratul ihram. Posisi imam adalah masih dalam bacaan, belum selesai membaca Fatihah. Maka kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Maka para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua untuk segera bergegas diri, untuk segera yaitu memperbanyak diri, bekal di dunia dan di akhirat. Bekal di dunia kita kerja dengan semangat untuk kehidupan kita, dan bekal di akhirat kita semua bisa yaitu semangat untuk beribadah di dunia, untuk bisa semangat beribadah sebagai bekal untuk di akhirat, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka adalah pilihan kita apabila kita termasuk orang yang ahli ibadah, ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah tempat kembali kita, rumah kita adalah surga. Sebaliknya apabila kita semua tidak bisa menjadi orang yang bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli maksiat, maka tempat kembali kita adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita semua termasuk orang yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.